Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah Jon dan buah naga. Siapa jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata lizikri. Qala aidan ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah Masjid Hidayatul Awam ini semuanya mau berjamaah masuk ke dalam surga, betul? Mau berjamaah masuk surga? Mau, Bu? Maka berjamaah itu lebih besar faedahnya, lebih besar fadilahnya daripada sendirian. Keuntungannya lebih banyak. Salah satu contoh, sholat sendirian pahalanya 1. Datang ke masjid sholat berjamaah jadi 27. Bayangkan perbedaan 1 dengan 27. Kalau ibu dan bapak satu keluarga berjamaah, Bu, ibu dengan bapak berjamaah, insya Allah dapat anak 1 lusin. Berjamaah. Tapi kalau nggak berjamaah, jangankan 1 lusin, sitok anak aja nggak dapat. Ini nggak berjamaah. Maka penting berjamaah. Mari kita bersyukur kepada Allah di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah ini. Di Masjid Hidayatul Awam ini, mari kita bersyukur secara berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selawat beriring salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata orang Jawa, sami mawon. Kata orang Melayu,
sama saja. Kata orang awak Minang, lai bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina berselawat kepada Nabi Muhammad juga. Yang tidak pakai Sayyidina berselawat kepada Nabi Muhammad juga. Jadi yang salah mana, Kang? Yang salah mana, Bu? Ibu, yang salah mana? Yang salah itu ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku wong Islam, tapi pelit kedekut tak mau berselawat kepada Nabi. Yang Sayyidina benar, yang tak pakai Sayyidina benar, yang enggak benar enggak mau berselawat kepada Nabi. Betul? Pak, Ibu, jangan engkek, kata orang Melayu. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku telah berzakat, aku telah umrah, aku telah haji, aku telah menyembelih hewan kurban, banyak amal ibadahku. Ngapain selawat lagi? Sombong. Kita akan membutuhkan syafaat itu dikala di yaumil kiamah nanti. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong, tak mau berselawat kepada Nabi. Nabi tidak pernah rugi kalau seandainya umatnya satu orang saja, Bapak, satu orang saja, Ibu, tak mau berselawat kepada Nabi, enggak rugi Nabi. Nabi telah dijamin masuk ke dalam surga. Nabi tetap menjadi khataman Nabi, penutup sekalian Nabi dan Rasul. Nabi tetap menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Apakah Nabi Muhammad dia minta didoakan kepada umatnya? Dia minta selawatkan kepada umatnya? Tidak. Selawat Nabi ini bukan permintaan Nabi, tapi ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, menunjukkan penting berselawat Nabi agar kita mau berselawat Nabi. Maka Allah perintahkan, hei seluruh malaikat, berselawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para malaikat ini berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman. Loh, kok sepi, Pak? Sepi, Bu. Ini ini kan orang beriman kan? Orang beriman kan? Sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman. Mari berselawat kepada Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sayang-sayang orang kaya tak sembahyang
Nabi Sulaiman lagi kaya, tapi dia tetap sembahyang. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Sayang-sayang orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub pernah miskin, tapi dia tetap sembahyang. Salatullah terlalu orang kaya, belum sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam, baru punya sawit 30 hektar, sudah berani meninggalkan sholat, baru punya rumah yang bertingkat-tingkat, sudah berani meninggalkan sholat. Kaya kebun 30 hektar, rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang mengkilat, uang yang berlipat-lipat, semua itu tidak dibawa ke alam kubur. Di yaumil kiamah nanti, yang paling dipertanyakan kepada kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, tentang sholat kita. Begitu gampangnya kita meninggalkan sholat, Bu. Oleh karena itulah, mari kita renungkan. Kita miskin. Oh Ustaz, aku ini miskin Ustaz. Aku ini papa kedano Ustaz. Papa kedano? Saya mau tanya sama Bapak, ada nggak di antara kita ini semua yang sudah 3 hari nggak makan? Miskin kita, adakah sudah 3 hari nggak makan kita, Bu? Pak, ada nggak? Tidak ada. Toh dengan gampangnya kita meninggalkan sholat. Sholat itu adalah as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masjid Hidayatul Awam ini akan roboh kalau sampai tidak ada tiangnya. Jembatan yang ada di Sungai Dumai itu, kalau tidak ada kokoh tiangnya, dia akan roboh. Betul? As-sholatu imanuddin. Saya contohkan, Ibu, rukun Islam itu ada 5 perkara. 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wahai anakku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, salat. Salat, as-salatu imanuddin, tiang dari agama. Kemudian apa? Berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian zakat bagi yang sudah sampai nisabnya. Kelima, naik haji bagi yang mampu. 5 ini, ketika memegang minuman ini, kokohlah ia. Kokoh sekali. Tidak terjatuh minuman ini. Tetapi ketika kita mau naik haji belum mampu. Saya insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 2013 saya menunaikan ibadah haji. Itu sudah biayanya 32 juta Bapak. Mahal, ya kan?
naik haji itu. Apalagi sekarang. Ya. Umroh juga jutaan. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita belum bisa naik haji, botol minum ini masih bisa terpegang dengan kokoh. Andai kata kita belum bisa berzakat, karena kita tak mampu, belum sampai nisab untuk berzakat, maka botol ini masih bisa terpegang. Andai kata kita puasanya nggak benar, puasanya banyak ya bolong-bolong, masih juga gelas ini bisa terpegang. Tapi ketika sholat ditinggalkan, maka jatuhlah minuman ini. Betul? Dua ini masih bisa pegang. Sholat ditinggalkan, maka robohlah minuman ini. Betul? Nah, karena minuman ini telah di tangan Pak Ustadz, izin minum dulu. Ayo, silakan Pak, Bu, minum. Ini cara saya nak minum. Minum Pak Iwang. Pak Gofar, minum Pak Ketua. Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi jangan sia-siakan sholat. Baik, setelah kita memuji Allah, setelah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka saya di sini mengucapkan terima kasih, syukron kasiron buat pengurus masjid, tentunya sahabat saya Pak Gofar yang sudah menjadi ketua Masjid Hidayatul Awam ini, bersama jajaran pengurus, Pak ART, dan juga ibu-ibu semuanya, yang mungkin kata orang Melayu, yang besar tak disebut gelo, yang kecil tidak disebut nama. Alhamdulillah saya juga membawa Pak Iwang sebagai tukang syuting di malam hari ini, demi memperkembangkan syiar agama Islam, ya kan? Bukan hanya bisa dinikmati nanti di masjid ini, juga di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Insya Allah. Ya, saya melihat Bu, ibu-ibu ini kok umurnya 25 tahun semua nih Bu. Ngeri kali ya, enggak ada yang tua nampaknya. Apalagi bapak-bapak nih, Masya Allah. Ini mirip Rano Karno, wakil gubernur DKI itu. Oh, ya Pak ya, Rano Karno, kumis tipis hiasan, keren. Itu mirip artis Jakarta, Pak Bokir. Pak Bokir kan artis juga kan? Itu artis ibu kota juga, Nunung. Oke lah, nampaknya kita awet muda. Ini ibu-ibu ini awet muda. Saya yakin ini pakai apa itu loh Bu? Pakai stiker ya Bu? Stiker. Apa namanya? Stiker bukan? Apa? Skincare apa? Udahlah. Atau kosmetik yang dari Itali. Kurasa enggak juga Bu ya? Masya Allah. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini tidak memakai yang apa tadi, kosmetik, skincare dan lain sebagainya, tetapi karena dibasahi oleh wudhu, air wudhu Ibu, sholat 5 waktu, sholat sunat, membuat pancaran nur cahaya di mukanya itu menjadi awet muda. Nanti akan bercahaya juga di dalam surga nanti, karena di dalam surga nggak ada nenek-nenek. Ya kan? Semuanya kita menjadi muda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Bapak Ibu jamaah masjid ini penghuni surga. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah
pada tanggal 12 Rabiul Awal disebut tahun monyet, disebut tahun kalajengking, disebut tahun ayam. Nggak ada tahun kalajengking, tahun tikus, tahun ayam, tak ada dalam Islam. Itu agama-agama sebelah lah ya kan. Tetapi di dalam Islam hanya ada istilah tahun gajah. Kemudian Rasulullah SAW itu dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, di tengah-tengah umat kaum Jamilah. Jamilah itu nama nenek saya lah. Oh iya, jahiliyah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Ya. Kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Wahab. Kemudian apa lagi? Ibu susunya bernama Halimah Sa'diyah. Nah ini dilahirkan pada hari Senin. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis, ya kan? Senin dan puasa sunat. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melaksanakan puasa sunat Senin Kamis? Ketika itu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Ditanya oleh sahabat, lalu Rasulullah menjawab, karena aku lahir pada hari Senin. Maka Rasulullah sudah memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa sunat pada hari Senin. Maka lahirlah puasa sunat Senin itu, Bapak yang dirahmati Allah. Ada dalilnya, ada memperingatinya kelahirannya. Cuma apakah sama cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan cara Rasulullah memperingati kelahirannya? Silakan, ketika kelahiran Nabi Muhammad hari Senin kita berpuasa, boleh. Tetapi juga kita memperingati Maulid Nabi ini karena kecintaan kita kepada Nabi. Karena kita ingin mengenal profil Nabi. Ya kan? Karena kita ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, minimalnya setahun sekali, tentang bagaimana sejarah Nabi dilahirkan, mengapa Nabi Muhammad dilahirkan. Yang mana saat sekarang ini enggak semua anak-anak kita yang beruntung bisa sekolah, masuk pesantren. Bagaimana mereka-mereka yang tak bisa sekolah? Nah, inilah kegunaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib di kaki Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad diberi nama. Nama Muhammad itu belum ada, Bu, yang mengasih nama Muhammad. Nah, di zaman itu tidak ada namanya Muhammad. Maka kakeknya memberikan nama Muhammad untuk menerpis tabiat, tradisi, budaya orang-orang jahiliyah mengasih nama asal sebut saja. Ya kan? Kadang-kadang tidak memiliki nama yang baik. Dari situlah awal sejarahnya, berilah nama anak kita, berilah nama cucu kita, berilah nama-nama yang baik. Karena nama itu merupakan doa, karena selalu disebutkan, karena selalu dipanggil Muhammad. Apa arti Muhammad?
Muhammad itu artinya orang-orang yang terpuji. Terbukti sebuah doa Nabi Muhammad orangnya terpuji, Bu. Ada orang barat membuat sebuah buku. Di dalam buku itu manusia yang terpopuler, manusia yang viral. Maka di dalam buku itu terteralah nama Muhammad. Yang dimaksud dari pengarang buku orang barat ini, orang yang bukan non muslim ini tadi, adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal, populer, Bu. Dan ini terbukti ketika kita mau sholat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ketika dalam sholat kita juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kita kepada Allah juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau umrah juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau haji berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia memperingati Maulid Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Masjid Hidayatul Awam Bagan Keladi ini berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Habib salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh, punya nama-nama yang sembarangan, Pak. Ya, cari nama-nama yang baik, ya kan? Tadi ada di dalam Al-Quran yang dibaca oleh Qori'ah kita tadi, ada namanya Fisabilillah, Ibnu Sabil, kan bagus namanya tuh. Kemudian ada namanya disebut Muhammad Ghaffar, seperti ketua masjid kita. Kemudian ada lagi namanya Pak Selamat, ya Pak Selamat bagus tuh. Ada Pak Selamat, alhamdulillah. Tapi kalau tenggelam Pak Selamat, jangan bilang Pak Selamat ya. Pak Selamat dan tenggelam bilang selamat. Oh selamat, selamat. Jangan, tenggelam betul nanti dia. Ini bercanda ya Bu ya. Memberi nama tuh yang baik-baik, ya kan? Ada zaman sekarang ini gampang ya kan? Kalau lahir pada bulan Agustus disebut namanya Agus, ya kan? Agus, nah kan? Nah, ada juga yang namanya kalau cewek Agustina, ya kan? Macam-macam. Nama-nama yang baik. Pak Ustadz, aku ngasih nama anak tuh dari Al-Quran, Pak Ustadz. Iya dari Al-Quran. Di mana? Oh ayat Al-Quran lagi Pak Ustadz. Apa? Siapa nama anak yang kau kasih itu? Fir'aun Pak Ustadz. Jangan. Fir'aun. Dia jangan mentang-mentang dalam Al-Quran, jangan salah ambil. Lihat terjemahannya, ya kan? Abdurrahman. Ya bagus namanya. Nuraini, Nurjannah. Nurjannah itu cahaya surga. Jadi beri nama-nama yang baik karena panggilan itu merupakan doa. Ini
pesan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama. Pesan kedua apa? Pesan kedua, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan itu seluruh patung-patung berhala jatuh, berantakan, hancur kayak gempa bumi, sehingga patung-patung di sekitar Ka'bah itu hancur. Begitu. Menunjukkan apa? Karena di zaman jahiliyah dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka sudah meninggalkan agama yang hanif. Agama yang hanif ini agama yang lurus. Agama yang lurus itu bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat. Siapakah jalan-jalan yang lurus itu? Jalan-jalan yang mereka telah Engkau beri nikmat, yaitu jalan para Rasul Allah. Dari Nabi Adam sampai ke Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka agama tauhid, menyembah hanya Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teng 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 teng. Katakan Tuhan itu satu. Nah, kan itu. Nah, Tuhan tak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Seluruh rasul beragama tauhid, beragama hanif, jalan yang lurus. Nah, di zaman jahiliyah itu mereka sudah meninggalkan agama tauhid. Mereka jumpa pokok-pokok kayu besar, animisme, dinamisme. Mereka sembah. Mereka yakin ada di pohon besar itu bisa memberikan rezeki, bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan manfaat, bisa menimbulkan mudarat. Mereka lupa dengan Allah. Mereka bawalah sesajian-sajian. Mereka potong kepala kerbau, sapi untuk persembahan di pohon kayu itu. Mereka bawalah nasi kunyit. Mereka bawalah panggang ayam. Emangnya jin, hantu, Gundorowo, kuntilanak, iblis, setan makannya nasi kunyit? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Di mana akalmu? Nah, itulah zaman jahiliyah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka musyrik kepada Allah, mereka fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mereka menyembah selain dari Allah. Patung-patung dibuatnya. Ini cerita Umar bin Khattab nih. Sebelum dia masuk kepada Islam, dia di zaman jahiliyah itu, ketika dia lihat sahabat nih, Umar bin Khattab nih, senyum-senyum saja. Nah, kemudian ada nangis, dia bersedih. Sahabat bertanya, wahai Umar, mengapa engkau senyum-senyum? Pada siapa kau senyum-senyum? Maka Umar bin Khattab menjawab, aku senyum-senyum, betapa bodohnya aku. Dulu aku bikin Tuhan tuh dari tepung terigu tuh. Tepung terigu tuh dikasih mata, dikasih kepala, dikasih badan, dikasih tangan, berbentuk manusia, tepung terigu besar,
dibuatnya. Kemudian dia sembah, minta ini, minta itu. Ternyata perutku lapar, kata Umar bin Khattab. Lalu karena lapar, izin ya Tuhan, aku minta matamu dulu, dicongkel matanya. Mata Tuhan dimakan. Nah, kemudian apa lagi? Mesembah lagi, disembah lagi. Aduh, perut lapar juga. Maaf ya Tuhan, aku minta sebelah lagi, dicongkel matanya lagi. Lapar lagi, dipretelin tangannya. Lapar lagi, sampai Tuhannya badan seluruhnya masuk ke dalam perut Umar. Itulah aku senyum-senyum. Bodoh aku dulu. Lalu kamu mengapa menangis? Ketika menangis, terlalu kejam aku di saat zaman jahiliyah itu. Kalau judi sekarang, judi, Bu. Sekarang kalau dulu ada Porkas, ada SDSB di zaman saya dulu, Bu. Betul lah Pak? Ada orang mimpi, aku mimpi ditangkap buaya. Hah, tengok tafsir mimpi buaya, nomor sekian. Orang tabrak mobil dengan mobil, bukan mau nolongin orang yang celaka. Lu tengok BM mobilnya apa? Nomor nih, gitu, angka 4, gitu. Begitu dulu di zaman kita. Sekarang judinya nggak itu lagi. Apa tuh? Apa nih? Slot. Tering. Gitu kan? Itu judi sekarang. Betul, Bu? Bagaimana judi di zaman Umar bin Khattab? Sadis. Ada wanita hamil. Wanita hamil lewat di depan mereka. Taruhan kita. Anak yang perempuan lewat tuh, perempuan yang hamil tuh, kira-kira anak laki-laki itu perempuan. Lalu temannya bilang, saya perempuan, saya laki-laki. Dipanggilnya perempuan tersebut, lalu dibelah perutnya, kemudian dilihat laki-laki dan perempuan. Itu taruhan Umar bin Khattab. Sedih dia, nangis dia menengok kondisi itu. Bahkan anaknya sendiri mau dikubur hidup-hidup, mau dibunuh. Nabi Muhammad mau dibunuh. Begitu sedihnya dia, kekejaman daripada kaum jahiliyah. Nah, agama tauhid. Jadi intinya pada malam hari ini pesan keduanya, bertauhidlah kepada Allah, ya kan? Bertauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah. Kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan mau berlaris kedai, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, minta jimat, pakailah minyak senyonyong, dibungkus kain putih, ditaruh di dalam laci. Ngapain minyak wangi ini? Minyak wangi itu bagusnya disemprot kepada baju kita kan? Ada manfaatnya, harum, daripada dikantongi di dalam laci, musyrik gitu. Ya. Nah, dalam Islam ada caranya meminta kepada Allah. Allah wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat ada di samping sholat 5 waktu, makbul doanya. Dah itu sholat sunat. Di antaranya meminta rezeki melalui sholat sunat duha. Sebelum buka kedai, sebelum jualan, bantai kita sholat duha dulu. Atau bagaimana? Sholat subuh, kau mau ke pasar, sholat subuh tuh doa setelah sholat subuh dikabulkan Allah. Nah, benarkan akidah kita. Kemudian pesan yang ketiganya, ya kan? Pesan ketiganya itu tadi, maka kita mari mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri tauladan yang baik, Bapak.
Ibu, ibu, ibu. Sudah ada yang Astuti nih. Astuti tahu bu? Tahu bu? Asal tunduk turu. Asal tunduk tidur. Wah, enak ditanyain suami, ditanyain keluarga di rumah. Bu, enak ceramah Pak Ustadz Samsul Hilal? Enak. Kenapa? Enak. Terasa saya di Menara Kembar Kuala Lumpur. Sayanya seperti di pantai Bali. Kok begitu, Bu? Habisnya saya tidur, nak, mimpi. Ya kan? Tapi surasa insya Allah tidak astuti. Ini benar-benar dengar ceramah nih, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah melalui sholat. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Tentunya kita banyak dosa nih Bu, banyak dosa. Ngaku nggak banyak dosa nih? Bu, ngaku nggak banyak dosa? Kalau banyak dosa, ayo kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ibu, kalau ada ibu tak tahu jalan nih, mau jalan ke Jawa, ya, mau jalan ke Jawa pulang kampung. Ada yang pulang Jawa ke Jawa Tengah, ada yang kampung Jawa Timur sini, ada kan? Ketika pulang kampung Pak, supirnya ini nggak tahu jalan, supir busnya ini nggak tahu jalan, udah itu nggak tahu pula rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira bapak mau pulang kampung tuh mau nggak? Gelem nggak? Gelem ora? Mulai kampung supirnya nggak tahu jalan, gelem ora? Ora. Kenapa? Karena kita tahu akan celaka, masuk jurang, bisa sesat, tak bisa sampai kepada tujuan. Betul? Kenapa? Supirnya tidak ngerti nyupir, supirnya tidak tahu jalannya. Betul? Nah, begitu juga Bu, perjalanan ibu dari Dumai pulang kampung Jawa Timur, Jawa Tengah bisa ditunda. Maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematiannya. Nggih atau betul? Nggih? Nggih. Jadi nggak bisa perjalanan itu dihentikan. Nah, tentunya kita perlu supir yang ahli, yang tahu jalan selamat, yang tahu rambu-rambu lalu lintas dunia ini. Siapakah itu? Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh suri tauladan yang baik. Maka kalau kita mau masuk surga, kalau kita tidak mau tersesat masuk ke dalam neraka, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, maka mari kita contoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ya Bu, ya, rumah tangga harus contoh rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ibu mencontoh romantisnya Rasulullah berumah tangga Bu? Ibu nanti praktik sama suami ya Bu. Kalau yang sudah ditambah lagi bumbu-bumbu percintaannya Bu. Mau? Saya contohkan. Ini cara Ustadz lagi. Ternyata
purnama kemari itu jauh juga Bu ya. Nah, contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah meriwayatkan ketika Siti Aisyah mau menyuguhkan minuman kepada Rasulullah dari 1 gelas, maka Rasulullah menyuruh Siti Aisyah meminum terlebih dahulu. Contohnya bibir Rasulullah, bibir Siti Aisyah nempel di sini Bu, nempel di sini misalnya, ya kan? Contohnya, jadi Rasulullah membiarkan minumnya sini. Contohnya di sini ya. Nih contoh. Bismillah. Ini contoh. Ini misalnya. Ini umpamanya. Nah, disinilah Siti Aisyah tadi minum ya. Kemudian dikasih dengan Rasulullah. Ini hadis sahih nih, Siti Aisyah yang meriwayatkan. Nah, dikasih oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari bekas tempel bibirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mesra nggak Bu? Mesra nggak Pak? Contohnya di sini tadi, maka diminum oleh Rasulullah dari bekas tempel bibir Siti Aisyah. Ini contoh. Ini contoh Bu ya. Contoh. Begitulah romantisnya rumah tangga Rasulullah. Nanti dibuat rumah ya Bu ya. Nanti dibuat ya Bu. Nanti ibu bubah tabiat nih kau nih gitu. Tidak, ini hadis nih. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, sampai oleh Pak Ustadz tadi malam Maulid Nabi. Gitu Bu ya. Kemudian Bu, istri Nabi untuk mewujudkan romantis seperti itu, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan, bahwa perhiasan tubuh bukan tas dari kulit buaya yang paling indah Bu, bukan rantai emas besar kapal Bu, rantai kapal, rantai emas Ibu yang ini perhiasan terindah, bukan baju yang bermerek Itali, Paris itu yang terindah Bu ya, tetapi perhiasan terindah itu adalah istri saleha, wanita saleha. Itu yang disebutkan dalam hadis Muslim Bu, ya kan? Setiap perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Kan begitu Bu. Ini bukan menyanyi ya Bu ya, tapi menyampaikan dakwah, ya kan? Jadi istri yang saleha. Mau Bu? Mau Bu? Alhamdulillah. Saya tes Bu. Ketika suami memberikan untuk belanja satu hari ini dengan harga 100.000, apa Ibu ucapkan? Alhamdulillah. Ketika menerima alhamdulillah, senyum dulu Bu. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah ya Bang, alhamdulillah ya Kang, kan gitu. Tapi jangan senyum Ustadz, senyum Ustadz jeleknya Bu, ya kan? Senyum. Nah, ketika besoknya pulang dari kerja, dari kantor, dari mana saja suami tadi, dia kasihlah Ibu dengan belanja 50.000. Kurang separuh dari 100 Bu. Apakah Ibu senyum? Hilang senyum? Jangan. Istri yang saleha, orangnya istri yang maulid Nabi, dia tetap tersenyum sebagaimana senyum mendapatkan uang 100.000 tadi. Betersun ya Mas, betersun ya. Nah, senyum.
Nggak ada bedanya senyum 100.000 dengan 50.000. Besok datang lagi, maklumlah Pak, maklumlah Bu, sekarang ini lagi demo-demo mau bubarkan DPR, ya kan? Harga cabai mahal ya, cabai ya, ya kan? Dikasih 20.000 oleh suami. Oh, melampau nih kakang ini. Hah? Wes 150 ki 20.000. Wah, melampau. Jangan. Senyum, Bu. Jangan kurang senyumnya sebagaimana 100, 50, 20 sama senyumnya. Bisa? Alhamdulillah. Nah, caranya begini supaya suami nggak banyak juga neko-neko. Ya, begini. Dapat uang 100.000, lalu suami buka tudung saji, tudung apa itu, makanan, ya kan? Set, wah, ada ayam goreng, ada goreng tempe, tahu, iwak ikannya, sambel, lengkap 100.000. Lalu lengkap nih Dek, 100.000 ya Mas. Enak makan kan? Kemudian yang 50.000, lalu suami datang buka tudung saji. Loh, jangan terkejut ya Mas, daging ayamnya nggak ada. Kenapa? 50.000 Mas. Betul? Besok yang 20.000, ini yang keren, ini yang cakep. Kenapa cakep? Ini berdasarkan pengalaman saya nih, ya. Ya, tapi sorry. Nah, begini, maklumlah, ustadznya apalah kan? Cuma dikasih amplop, ya kan? Nah, kasih amplop sana, kasih amplop sini. Tapi saya yakin, ya kan? Saya ini satu orang ustadz yang sungguh tak perlu dikasih amplop doang, Bu. Hah? Jangan kasih saya amplop doang ya. Nah, maksudnya doang tuh isinya loh. Nah, ya, iya Bu ya. Nah, artinya apa? 20.000, kembali kepada 20.000. Lalu sang istri yang tercinta ambil nasi dalam satu piring, ceplok telur, Bu. Masih cukup kan? 20.000. Ceplok telur dalam kuali, masukkan ke dalam piring, kasih sambal sedikit, lalu bawa ke depan suami. Wahai istriku tercinta, inilah saatnya kita makan sepiring berdua. Lalu sang istri menyuapkan kepada suami, nah makan suamiku, ya kan? Kemudian sang suami menyuapkan istrinya. Gimana Bu? Romantis nggak? Makan sepiring berdua. Lebih nikmat dari 50.000, lebih nikmat daripada 100.000 tadi. Oke Bu? Nah, jadilah istri yang salehah, layani suami dengan ikhlas, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan senang, walaupun sehat, walaupun keadaan susah dan apapun bentuk situasinya, tetap ibu menjadi istri yang salehah. Nah, pada penghujungan tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kenapa Rasulullah SAW mampu menjadi pemimpin yang terkenal, pemimpin yang sukses, membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah? Kenapa dia berhasil dan sukses meninggalkan segala amar ma'ruf dan mungkar, meninggalkan yang ma'ruf mungkar, tetap istiqomah dalam kebenaran? Intinya Rasulullah SAW itu aqimi sholat, mendirikan sholat pada satu malam, Pak, ya. Siti Aisyah, ini lagi Siti Aisyah yang meriwayatkan.
melihat bengkak kaki Nabi Muhammad itu. Bengkak kaki Nabi Muhammad untuk mendirikan solat tahajud. Apa kata Siti Aisyah? Wahai suamiku, wahai kanda, mengapa engkau telah dijamin masuk surga, lalu kau tetap solat begini, bengkak kakimu? Wahai Umairah, pipi kemerah-merahan. Itu panggilan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Ya kan? Tidakkah aku termasuk orang yang bersyukur? Nah, Pak, udah ada pesan jaminan masuk surga Jannatul Naim. Ini surga apa pesannya? Jannatul Ma'wa. Ini surga apa? Ibu-ibu udah ada jaminan masuk surga? Belum. Kita belum ada jamin masuk surga. Sedangkan Rasulullah terjamin masuk surga, tapi bengkak kakinya mendirikan sholat. Seorang Habibullah, kekasih Allah, Rasul Allah, tapi bengkak kakinya sholat. Kita yang tak ada jaminan masuk surga, wow, banyak meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati, kita ini kata Roma terlalu. Kenapa? Tidak ada jaminan masuk surga, sudah mau lalaikan sholat, tinggalkan sholat. Tahu nggak ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sholat itu ibadah yang paling diutamakan. Contoh ibadah yang diutamakan, dispesialkan di dalam pernyataan kita mau sholat. Ketika dalam sholat, mohon maaf, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita mengikrarkan kepada Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Rabbil alamin. Ini sholatku, ini ibadahku. Bukankah sholat itu ibadah? Tetapi sholat diistimewakan, diutamakan dari ibadah yang lain. Ini hidupku, ini matiku untukmu ya Allah. Ya Allah. Bu, ibu, dengan gampangnya kita meninggalkan sholat. Ibu, jamaah. Oh, jamaah. Ini contoh Maulana nih ya. Contoh Maulana nih. Alhamdulillah. Persis aja gitu kan. Nah, ibu yang rahmati Allah, sholat masjid Hidayatul Awam ini tak jauh dari rumah kita. Kalau diajak mancing, ayo kita mancing di sungai Masjid sana mau. Yuk kita mancing di pulau sana mau Pak. Pulang bukan bawa ikan beli juga di pasar, bukan ikan pancing. Bawa bau cacing. Tidur jam 3 malam mau balik, mampu. Tak lumpuh kaki dia ke sungai sana, ke hutan sana memancing. Tapi ketika hayya 'alas shalah, mari sholat. Sholat itu kegunaan apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan, keberuntungan. Lalu kita tinggalkan sholat, lumpuh kaki kita. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling murah adalah sholat. Sholat, bagaimana dengan haji? Haji tadi berapa puluh juta tadi? Mahal Pak naik haji. Ibadah umroh mahal, pakai duit. Sampai menyembelih hewan kurban seekor kambing. Sholat ada nggak biaya seperti seekor kambing? Nggak ada. Oh, nggak perlu pakai dasi, pakai sepatu mengkilat masuk masjid. Nggak ada. Allah tak punya persyaratan untuk itu. Oh, kalian orang berjubah, pakai jenggot, pakai apa mahal. Itu safnya di depan.
Orang pakai baju batik, safnya belakang. Orang yang misalnya baju mahal di depan, nggak ada syarat itu. Yang pakai baju batik, yang pakai surban, yang bajunya bertempel-tempel, boleh di saf depan, sah sholatnya. Yang penting apa? Yang sunnah, yang paling sunnah di dalam sholat itu bukan soal jubahnya, bukan soal pakaian batiknya, bukan soal jenggot dan kumisnya. Sunnah di dalam sholat itu yang paling sunnah adalah bersih pakaiannya, suci pakaiannya itu, dan juga menutup aurat. Bersih, suci, menutup aurat. Soal model itu bukan suatu perhitungan. Kalau memang mau pakai jubah, pakai jenggot, silakan, itu ada nilai tambahnya. Ya, Bu. Semoga dengan tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW ini mendapat iktibar kepada pribadi saya dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga hikmah-hikmah yang saya sampaikan ini bermanfaat adanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keberkahan dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahassuana wa ta'abudana wa tamim tasirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyun, ya Qayyum, An-Nur, As-Sayyidu, Al-Fatah, Al-Aziz, Al-Haq, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami sebut namamu Asma'ul Husna. Dengan Asma'ul Husna itu, kami tadahkan tangan kami yang hina ini, ya Allah. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Jangan kau biarkan kami menjadi anak-anak yang durhaka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya Allah. Di Masjid Hidayatul Awam ini, ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW, yang mengikuti contoh suri tauladannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dapatkanlah kami syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti, ya Allah. Makmurkanlah masjid ini dengan orang-orang yang beriman, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Jadikan kami penuh kasih sayang bergaul, ya Allah.
baik tetangga, baik jamaah ya Allah. Penuh kasih sayang, ruhama ubainahum ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jauhkan kami dari permusuhan, daripada adu domba, fitnah dan sebagainya ya Allah. Selamatkan negara kami Indonesia ini ya Allah. Berilah keberkahan-Mu ya Allah. Berilah kemakmuran ya Allah. Pilihlah pemimpin-pemimpin kami yang beriman dan bertakwa ya Allah. Ya Allah, datangkan pertolongan-Mu ya Allah pada bangsa kami ya Allah. Ya Allah, begitu juga pada umat Islam di dunia, Palestina, Gaza, dan semuanya ya Allah. Bersatulah kami ya Allah dalam ridha-Mu ya Allah. Datangkan pertolongan-Mu ya Allah. Sesungguhnya pertolongan-Mu amat dekat ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dipersilakan doa di dalam hati, doa secara sendiri-sendiri, berbisik-bisik, sampaikan hajat ibu bapak yang ada. Semoga di malam yang mulia ini Allah kabulkan doa ibu dan bapak semua. Ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak kuucapkan selamat tinggal, tapi kuucapkan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam.